Shalom saudaraku, kita akan belajar lagi. Kita masih belajar tentang keluarga, pengajaran keluarga. Dan kita sudah belajar banyak. Belajar membangun fondasi keluarga yang harmonis. Belajar menemukan 12 potensi konflik. Belajar tugas bersama suami istri. Belajar anak membutuhkan 2 sentuhan. Belajar bagaimana mengatur keuangan keluarga. Banyak hal. Dan sebelum kita memasuki pengajaran hari ini, saya ingin membacakan satu ayat buat semua kita. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Tuhan Yesus suatu kali memberikan pengajaran pada murid-muridnya bagaimana membedakan orang yang membangun rumahnya di atas pasir dan membangun rumahnya di atas batu. Ketika ujian melanda, air, banjir, topan, yang dibangun di atas pasir segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Tetapi berbeda dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu. Maka rumah yang dibangun di atas batu itu kokoh menghadapi ujian apapun. Dalam kehidupan kita sama. Mari kita bangun fondasi keluarga, pernikahan kita. Mari kita belajar sama-sama. Mari punya niat hati untuk mendapatkan kebahagiaan bersama. Tujuan pernikahan adalah kebahagiaan. Untuk suami istri, untuk anak-anak, untuk keluarga besar. Bersatu untuk berkuasa mengalahkan diri sendiri, mengalahkan masalah, mengalahkan apapun, karena Tuhan menyertai kita. Jadi perhatikan saudara, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau kita ini belajar kepada firman Tuhan dan melakukannya, maka kehidupan kita akan semakin kokoh. Apapun boleh terjadi, fondasi yang dibangun Tuhan di dalam kita, Tuhan menyertai, menguatkan. Dan penyertaan Tuhan harus selalu ada dalam hidup keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Kali ini saya akan membahas tanggung jawab 24 tahun. Tanggung jawab 24 tahun. Dalam episode berikutnya saya akan membahas 12 tahun. Tapi kali ini sebagai prolog untuk melihat tanggung jawab 24 tahun. Saya ingin mengajak saudara melihat masa demi masa yang saya bagi per 6 tahun, yaitu 1 sampai 6, 6 sampai 12, 12 sampai 18, 18 sampai 24, 24 sampai 30, 30 sampai 36, 36 sampai 42, 42 sampai 48, kemudian tambah 6, 48 sampai 54, dan saya berhenti pada 54 dan seterusnya. Kalau saya maksudkan tanggung jawab 24 tahun adalah di titik ini, saudara. Ini 6 tahun pertama, 6 tahun kedua, 6 tahun ketiga, 6 tahun keempat, 24 tahun. Tapi mari kita lihat sepanjang umur hidup kita. Saya berikan istilah demi istilah, tahapan demi tahapan. Berikutnya, saya akan berikan di sebelahnya adalah peran orang tua. Peran orang tua. Mari membuka diri. Mungkin saudara punya pengertian pengajaran yang berbeda. Izinkan saya berbagi dengan saudara.
ambil beberapa hal yang penting, yang baik untuk saudara. Jadi 1 sampai 6 saya sebut adalah dasar kasih sayang. Perhatikan, 6 tahun pertama, kedua, dan ketiga semuanya dasar. Semuanya dasar. Kita sudah dengarkan firman tadi. Orang yang membangun rumahnya di atas batu, seperti orang yang melaksanakan kehendak Tuhan, mendengar dan melaksanakan kehendak Tuhan, akan kuat menghadapi apa. 6 tahun pertama adalah dasar kasih sayang. Anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Anak akan merasa diterima, dicintai, diharapkan, dihargai. Anak diinginkan oleh keluarganya. Orang tuanya mencukupi kebutuhan anak dari kebutuhan mendasar, kebutuhan jiwa, kebaikan. Support itu diberikan pada anak. Lalu ketika anak mulai memasuki pendidikan sekolah dasar, yaitu muncul memasuki dasar yang kedua adalah dasar pengajaran dan disiplin. Pengajaran dan disiplin. Ajari anak untuk bertanggung jawab. Ajari anak melakukan tugas. Memang sedikit memaksa. Anak mulai sedikit mandiri dalam bidang sekolah. Menyiapkan bukunya sendiri, mengerjakan PR-nya sendiri. Orang tua menolong, di awalnya menolong, tapi jangan terus-terusan menolong. Kemudian ajari anak tentang otoritas. Ada otoritas dalam keluarga, ada otoritas di sekolahan, ada otoritas di gereja, ada otoritas di masyarakat. Ajari anak untuk bisa menghormati otoritas. Ajari anak dengan reward and punishment, menghargai dan menghukum. Kalau mau melakukan satu kesalahan, harus dihukum. Nah, ini di dasar. Lalu 12 sampai 18 itu SMP dan SMA, saya tulis dasar pengertian dan pertimbangan. Mengapa saya sebutkan dasar pengertian dan pertimbangan? Anak yang berumur mendekati remaja ini, itu adalah proses mencari jati diri, siapa dirinya, apa tujuan hidupnya. Dan SMP SMA ini anak mulai diajar mengerti semua yang terjadi. Bukan cuma melakukan. Kalau sudah melihat ya, dasar yang kedua ini tentang pengajaran dan disiplin. Mungkin hanya melakukannya, sedikit pengertian, tapi kalau sudah SMP SMA, saudara harus bisa menjelaskan mengapa engkau sekolah, mengapa orang tuamu marah, mengapa engkau harus rukun dengan saudara-saudaramu, mengapa kita harus ibadah, mengapa kita harus pelayanan. Itu pengertian yang dimunculkan. Kenapa papa mama sayang sama kamu? Kamu harus belajar dari papa mama. Ini pengertian. Kemudian kalau pertimbangan, di dalam Amsal pasal yang pertama dikatakan dalam tujuan memberikan hikmat adalah supaya punya pertimbangan ilahi. Jadi anak bisa menimbang mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Dan anak diajari oleh orang tuanya. Ketika teman-temannya mengajak untuk main dan mainnya ke hal yang biasa, orang tuanya ngajak ngobrol anaknya. Kira-kira baik enggak buat kamu? Kedepannya baik. Diajari anak menimbang, mengatur waktu, manajemen waktu, ini diajari semua. Kemudian 1824 ini adalah persiapan mandiri. Sudah perhatikan persiapan mandiri. Persiapan mandiri. Dan ternyata di setiap masa
peran orang tua itu berbeda. Di 6 tahun pertama dasar kasih sayang, maka orang tua itu sebagai ayah dan ibu yang baik. Ibu yang baik. Makanya saya sedih kalau melihat orang tua yang tidak tahu tentang tugasnya, perannya kepada anak-anaknya. Engkau harus berperan tepat. Untuk anak di bawah 6 tahun, jangan bebani dengan tugas, jangan bebani dengan banyak hal-hal yang belum saatnya. Mengapa? Karena itu adalah dasar kasih sayang. Tapi kalau anak SD itu sudah mulai diajari. Ketika anak SD, orang tua berperan sebagai orang tua, ayah, ibu, dan guru. Guru yang mengajar, guru yang mendisiplin. Bukan kemudian saudara buat homeschooling, saudara kemudian ngajar. Ya, kalau saudara memakai sistem homeschooling silakan. Tapi yang saya maksud adalah peran orang tua sebagai guru, peran yang mengajar, mendidik, mendisiplin. Kemudian 6 tahun ketiga, orang tua itu sebagai sahabat, teman, sahabat. Tidak banyak nasihat lagi. Kalau di 6-12, umur 6-12, banyak nasihat, cerewet. Tapi kalau sudah remaja 12-18, kurangi cerewetmu. Kenapa? Kau harus membangun pengertian dan pertimbangan. Ajak ngobrol, ajak diskusi. Engkau sebagai sahabat buat anak-anak. Lalu berikutnya, di tahap yang ke-6, yang ke-4, engkau adalah sebagai pelatih atau coach, seperti pelatih olahraga, coach. Seperti saudara melihat pelatih olahraga sepak bola, basket, apapun lah. Lihat, dia mendampingi atletnya, dia melatih, dia bersama-sama dengan atletnya. Itulah 6 tahun keempat persiapan mandiri. Ya memang itu harus dilakukan, saudara. Bagian dari tanggung jawab 24. Izinkan saya meneruskan sampai umur 50. Umur 24-30 adalah tahapan mandiri buat anak. Mulai belajar kerja, mulai belajar bertanggung jawab untuk hidupnya, mengatur uangnya, mengatur teman-temannya, memilih orang tua, tidak bisa memilih orang tua, memilih orang-orang yang tepat untuk hidupnya. Lalu peran orang tua sebagai apa? Tetap sebagai pelatih, tetap sebagai coach, pelatih, karena mendampingi anaknya. Berikutnya saya gabungkan 26 tahun ini, 30 sampai 42, 42 sampai 54. Saya menyebutkan sebagai masa aktualisasi diri. Sudah bekerja, sudah menikah, cuma bisa pindah-pindah, bisa mencari akan yang tepat untuk hidupnya. Kalau sudah menikah, mulai menata anaknya, menata hidupnya, tinggal di mana, pekerjaannya apa, hobinya apa, komunitasnya apa. Ini aktualisasi diri. Jadi kalau di bawah 42 kok masih mau pindah, mau nyoba, saya masih oke lah. Sekali lagi, ini setiap orang bisa berbeda, tapi izinkan saya berikan pendapat saya. Kemudian umur 42 sampai 54 adalah masa mapan. Sudah mapan. Pekerjaan mapan, lingkungan mapan, komunitas mapan, gereja lebih mapan. Dan masa 42 sampai 54, 12 tahun ini, sebaiknya orang tidak lagi berpindah-pindah, tidak lagi masih mencari jati diri. Konyol sekali.
Kalau sudah sampai di titik ini ya sudah berumur setengah abad lebih, masih mencari jati diri, masih bingung dengan dirinya sendiri. Harusnya jati diri dibangun di 6 tahap yang kedua. Kemudian yang terakhir tahapannya adalah 54 tahun ke atas. Saya pakai istilah menikmati hidup. Menikmati hidup. Di usia 54 ke atas, saudara sudah belajar mendidik anak, mendampingi anak, sudah sebagai orang tua yang baik, guru yang baik, sahabat, kemudian menjadi pelatih, sudah begitu loh. Sudah jalani kehidupan naik turun, panas dingin, padang belantara, oasis hutan, saudara sudah hidupi begitu loh. Saatnya ketika engkau memasuki 54 tahun ke atas, engkau sudah punya bekal, punya senjata untuk menghadapi hal yang tepat apapun yang terjadi. Saya pakai istilah menikmati apapun. Pak, apakah itu jaminan menikmati hidup itu berupa, oh saya senang-senang, saya suka ria, dolan terus ya, kalau sudah bisa begitu. Tapi lebih pada menikmati hidup. Hidup dengan hidupmu, hidup istrimu, hidup keluargamu, anak-anakmu, anak cucumu kelak. Dan kau punya sikap yang tepat, yang bijaksana untuk mengatasi semuanya. Sehingga saya katakan menikmati. Lalu peran orang tua, Pak. Peran orang tua setelah anak mandiri itu apa? Nah, perhatikan. Peran orang tua mendampingi anak ketika memasuki masa aktualisasi diri, masa mapan. Kalau sudah masih hidup ya masa menikmati hidup anakmu, maka engkau itu bisa menjadi sahabat, saya pakai istilah mentor aja, atau sahabat. Ini semua masawi, mentor atau sahabat. Kenapa? Anakmu sudah mandiri, kau sudah latih. Kau bisa menjadi partner buat hidup anakmu untuk mendidik anaknya atau cucu. Dan itu akan baik sekali. Sudah bisa perhatikan. Tahap demi tahap ini kalau dilakukan oleh setiap keluarga, pribadi mau belajar siapapun saudara. Engkau kalau saya sudah tua Pak, sudah lewat masa saya. Oh tidak. Engkau punya kesempatan bahkan kewajiban mendidik anakmu, cucumu, teman-teman anakmu maksud saya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Jadi kalau tanggung jawab 24 tahun, mari lihat frame ini. Akan menjadi tantangan saudara kalau saudara itu memiliki anak lebih dari satu. Dengan kelahiran tahun yang berbeda-beda dan bahkan berbeda masa. Engkau punya anak yang masih berumur 5 tahun dan kau masih punya anak yang berumur 10 tahun dan kau punya anak yang sudah masuki remaja 13 tahun. Sikapmu kepada mereka harus berbeda. Karena kalau dengan anakmu remaja, maka engkau itu tidak banyak nasihat, tidak cerewet. Engkau jadi sahabat. Engkau banyak toleransi dan kompromi. Tapi kalau dengan anakmu yang masih SD, engkau itu sepertinya kekeh ngajar, karena engkau berperan sebagai guru. Dan kepada anakmu yang kecil, begitu banyak kompromi dan toleransi. Bahkan lakukan kesalahan yang merugikan, engkau hanya bisa tertawa. Sudahlah, jangan ya jangan diulangi ya. Dan engkau kemudian membantu membersihkannya. Tapi kalau anakmu yang sudah SMP atau SMA melakukan kesalahan, beda. Kamu harus lakukan ya. Kamu harus lakukan bersih-bersih sendiri ya. Kenapa? Karena sudah dilatih. Ketika SD diajari untuk tanggung jawab. Dan terus-menerus seperti ini. Menarik saudara. Kalau mau dipelajari. Nah sekarang saya masuk pada titik tanggung jawab 24 tahun. Ini akan singkat sebenarnya. Karena ini hanya merupakan gabungan saja. Jadi saya ulangi lagi, 1 sampai 6 tahun
adalah dasar kasih sayang. Kemudian 6 sampai 12 tahun itu dasar pengajaran dan disiplin. Disiplin. Kemudian 6 sampai 18 adalah dasar pengertian dan pertimbangan. Sementara 18 sampai 24 adalah persiapan mandiri. Persiapan mandiri, anakmu sudah lulus SMA, bisa kerja, bisa kuliah, kemudian kerja, mulai menyiapkan diri, mulai pacaran, mencari tahu pertolongan Tuhan dengan siapa nanti dia akan jalani pernikahan. Menarik sekali. Mengapa? Ya karena tanggung jawab 24 tahun dilakukan oleh orang tua yang mau belajar dan memberikan estafet kehidupan. Perhatikan Ulangan pasal yang keempat, pasal yang ke-6 ayat yang keempat sampai 8. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang keempat sampai 8. Perhatikan. Ini muncul diberitahukan Musa kepada orang Israel setelah orang Israel itu jalani kehidupan, keluar dari perbudakan dari Mesir, kemudian jalani puluhan tahun di padang gurun. Dan Musa mengingatkan lagi, namanya kitab Ulangan 6 ayat yang keempat, bagian dari Taurat Musa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Coba perhatikan. Tanggung jawab 24 tahun. Mengajarkannya berulang-ulang. Ya anak memang harus diulangi berkali-kali. Gampang lupa, juga males, tidak mau perhatikan, dan orang tua mesti berkali-kali. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Berikan pengertian. Ajari pertimbangan. Ajari disiplin. Berikan nasihat. Dan perhatikan, duduk di rumah apabila engkau dalam perjalanan ketemu dengan banyak hal. Apakah itu perjalanan kehidupan atau perjalanan ketika berkendara bersama-sama. Ada banyak contoh kehidupan di sana. Engkau bisa bicara pada anakmu apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudaraku, kedekatan orang tua dengan anak. Lihat lagi video anak membutuhkan 2 sentuhan. Oh, itu luar biasa kalau dijalankan dengan baik. Ayat yang ke-8, Ulangan 6 ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Berhenti di sini. Tanda di tanganmu dan lambang di dahimu. Sudah perhatikan, orang-orang Israel Ortodok menganggap bahwa tanda di kepala, ya enggak tahu mereka buat sesuatu di kepala, bahkan buat Taurat kecil ditempel di dahinya begitu. Ya oke lah, itu kepercayaan mereka. Tapi yang saya maksud adalah dia itu mengikatkannya pada tanda pada tangan berupa keterampilan kehidupan, keterampilan menimbang, keterampilan untuk mengatur waktu, keterampilan untuk diskusi. Lambang di dahimu, gambarannya adalah biar kau mengalami perubahan konsep pikir. Pengajaran demi pengajaran kau harus terima. Dan peran demi peran, saya ulangi sekali lagi, peran demi peran orang tua harus dilakukan dengan tepat. Sebagai orang tua yang baik, dan sebagai guru buat anak-anakmu, dan sebagai sahabat, dan sebagai pelatih atau coach buat anak-anak. Wow, mari lihat kesimpulannya. Kesimpulannya ketika saudara melihat
masa demi masa. Perhatikan masa demi masa tanggung jawab ini. Per tahun, dari tahun ke tahun. Sampai 54 tahun ke atas. Perhatikan. Misalnya dimunculkan yang oke, bagus. Saudara perhatikan ini. Ini kesimpulan kita. Saya sudah tulis sebagian dan sudah bisa lihat. Lalu setelah itu kita memasuki tanggung jawab 24 tahun. Tanggung jawab sebagai orang tua yang baik, tanggung jawab sebagai guru, tanggung jawab sebagai teman atau sahabat, tanggung jawab sebagai pelatih. Mari kita belajar. Tidak ada habisnya kita belajar, tidak ada habisnya. Mari nikmati, karena ada tangisan, ada tertawa, ada kesusahan, ada sukacita. Jangan pernah putus asa dengan anakmu. Kalau orang tua sudah putus asa, kepada siapa anak akan berlindung? Mari libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membangun keluarga. Gambaran pertama pernikahan, gambaran pertama keluarga, Tuhan yang buat. Sehingga libatkan Tuhan. Dan marilah belajar, marilah yakin penyertaan Tuhan akan menguatkan kita, mendorong kita, memberikan ide, kemudian memberikan kesabaran. Gandengan tangan sebagai suami istri, gandengan tangan dengan anak-anak, menikmati Tuhan di tengah-tengah keluarga. Akan ada pengajaran-pengajaran yang lain. Kita akan lanjutkan nanti dengan 12 tahun pertama, 12 tahun kedua, tanggung jawab 24 tahun. Menarik. Siapkan hati dan mau belajar. Tetap semangat. God bless. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.